Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang marketing activity dan juga progres pengembangan website kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadal Fausta, NIM 113. Lalu ada Faidinata Adati, NIM 115. Lalu ada Fauzia Azhara Deviani, NIM 117. Lalu ada Galuh Indra Satrio, NIM 108. Pertama, kita akan presentasikan dari marketing activity-nya. Silakan. Oke, yang pertama ada eksekutif summary. Finerbit merupakan platform customization fashion berbasis business to business atau B2B yang berfokus pada penyediaan aparel custom berkualitas tinggi untuk kebutuhan korporat, institusi, dan organisasi. Dengan sistem pemesanan yang fleksibel, mulai dari pemilihan jenis kain, warna, pattern, hingga ukuran, slim fit, oversize, dan standard fit. Lebih efisien, Finerbit memberikan solusi pengaduan aparel yang lebih efisien dan sesuai standar identitas perusahaan klien. Selama 3 tahun pertama, pelaksanaan strategi pemasaran Finerbit difokuskan pada validasi pasar, akuisisi mitra korporat, serta pembangunan brand authority di sektor pengadaan yang etis dan transparan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada marketing objektif. Untuk tujuan pemasaran platform B2B ini dalam 1 tahun pelaksanaan difokuskan pada validasi pasar, akuisisi mitra korporat, dan pembangunan brand authority di sekitar sektor pengadaan etis. Untuk kategori tujuannya sendiri di sini yang pertama ada pembangunan merek otoritas. Marketing objektifnya selama setahun itu menetapkan platform sebagai thought leader dalam solusi pengadaan aparel custom yang berkelanjutan atau ESG. Target pengukuran atau KPI-nya untuk itu meningkatkan brand awareness di LinkedIn dan media profesional sebesar 30% dan mendapatkan minimal 5 artikel atau liputan di media sosial atau bisnis atau korporat. Selanjutnya, tujuan selanjutnya itu ada akuisisi pelanggan B2B, maka itu untuk mengamankan kontrak pengadaan seragam dengan minimal 3 klien korporat atau institusi dari kategori korporat dan perkantoran atau hospitality dan service industri. Untuk target pengukurannya itu mencapai customer acquisition atau CAC B2B di bawah kira-kira 3 juta per kontrak dan total nilai kontrak itu minimal 500 juta dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya ada inovasi dan kemitraan rantai pasok. Itu tujuannya untuk mengintegrasikan minimal 5 mitra penyedia kain ramah lingkungan ke dalam katalog digital dan mempromosikannya sebagai nilai jual utama. Selanjutnya ada target pengukurannya itu meningkatkan penggunaan bahan baku ramah lingkungan di total pesanan B2B hingga mencapai 20% dari volume kain yang digunakan di kuartal 4. Lalu selanjutnya ada target market. Untuk target market, usaha ini berfokus pada segmen B2B atau business to business, terutama perusahaan dan organisasi yang membutuhkan pengadaan aparel dalam jumlah besar seperti seragam khusus ataupun produk fashion custom sebagai identitas profesional mereka. Secara umum, target market kami terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu ada corporate dan perkantoran yang mencakup perusahaan swasta hingga kantor konsultan yang memerlukan seragam formal, pakaian kerja profesional, dan uniform harian. Lalu yang kedua ada retail chain dan franchise seperti coffee shop, minimarket, dan fashion retail. Yang ketiga ada institusi pemerintahan dan BUMN yang secara rutin memesan seragam batik atau outer lapangan dan seragam pegawai. Lalu yang keempat ada komunitas dan organisasi seperti komunitas hobi, organisasi sosial, dan penyelenggara event. Lalu yang kelima ada hospitality dan service industri seperti hotel, restoran, klinik, hingga perusahaan jasa lapangan. Lalu selanjutnya ada marketing activities yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada marketing strategi. Nah, untuk strategi pemasaran ini berfokus pada storytelling, komunitas, dan juga personalisasi untuk meningkatkan awareness, engagement, dan conversion. Nah, dari awareness strategi itu mengenalkan Finerbit sebagai brand fashion customing yang elegan dan berkelanjutan. Untuk engagement strategi itu membangun kedekatan emosional melalui konten edukasi dan komunitas. Selanjutnya ada conversion strategi, itu mendorong pelanggan untuk mencoba layanan custom yang dimiliki oleh Finerbit ini. Terus ada retention strategi, ini itu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar pelanggan itu terus menikmati fasilitas dari Finerbit ini. Terakhir ada partnership strategi, yaitu memperkuat ekosistem produksi dan memperluas jangkauan pasar agar
Find ini bisa terus berkembang dan bisa bergerak di berbagai bidang. Selanjutnya ada marketing activity. Di sini untuk rencana selama setahunnya, di sini untuk Q1 atau triwulan 1 kita akan fokus pada otoritas dan validasi awal. Lalu untuk triwulan kedua atau Q2 itu didedikasikan untuk akuisisi dan uji coba produk. Lalu untuk triwulan 3 atau Q3 bertujuan untuk diferensiasi ESG dan bukti dampak. Untuk triwulan 4 atau Q4 itu fokus pada penutupan kontrak dan retensi. Oke, untuk KIP-nya itu dari TikTok sendiri itu berfungsi sebagai awareness dan storytelling, sedangkan Instagram itu sebagai visual katalog dan brand identity, LinkedIn untuk business to business outreach dan professional positioning, dan terakhir website itu untuk conversion dan information hub. Oke, selanjutnya ada closing statement berdasarkan rencana pemasaran, sales forecasting serta strategi operasional yang telah disusun. Ini diperhatikan untuk memasuki tahun pertama sebagai fase validasi pasar sambil membangun kredibilitas di sektor apparel custom. Seluruh aktivitas mulai dari pengaturan penguatan brand authority, kampanye akuisisi melalui pendekatan akun-based marketing, diferensiasi berbasis nilai keberlanjutan hingga upaya retensi dan penutupan kontrak di akhir tahun. Dirancang untuk memahami kebutuhan klien dan menguji kesiapan rantai pasok UMKM. Namun demikian, capaian akhir tetap bergantung pada respon pasar, efektivitas, eksekusi, serta kemampuan operasional dalam memenuhi standar kualitas dan ketepatan waktu. Lalu di sini kami juga membuat sales forecast. Di sini kami membagi menjadi 4 kuartal yang diharapkan tiap kuartal itu mengalami peningkatan penjualan. Di sini kami mengelompokkan summary itu untuk keseluruhan dan mengelompokkan setiap customer group menjadi sheet terpisah. Lalu selanjutnya ada pengembangan web yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengembangan WP di sini yang pertama kemarin untuk kelompok kita untuk database-nya kita di sini ada membuat user, kita bisa login. Lalu untuk webnya sendiri di sini ada product type, itu berguna untuk produk atau dasar modelnya. Lalu ada material, itu untuk katalog material kainnya. Lalu ada design option, ini untuk opsi customisasi. Lalu ada design configuration. Di sini desain configuration lebih ke untuk keranjang belanjanya aja. Lalu untuk order, untuk pesanan utama, order item itu untuk detail item pesanan, untuk address, untuk alamat pengguna. Untuk sisanya itu dari Laravel-nya seperti migrasi, berarti itu untuk jejak database-nya aja. Untuk website-nya sendiri baru jadi untuk bagian home. Juga untuk profile. Untuk sisanya masih dikembangkan. Kurang lebih sekian untuk websitenya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.